Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas tentang Maha menciptakan, Maha mengetahui. Itu begini yang kemarin ya. Terus ada ini Maha ini di Maha, di Maha. Jadi Maha mengetahui, diketahui oleh yang Maha mengetahui. Kemudian ini dalam ketidakadaan, dalam ketidakadaan ini adalah ini Allah. Jadi ini Allah, Maha mengetahui itu Allah, Tuhan ya. Kholik, menciptakan. Dalam ketidakadaan makhluk, kholik itu kholik atau Tuhan. Rob ya, ini mutlak. Dalam ketiadaan yang diketahui di sini itu Maha mengetahui adalah Tuhan atau Allah. Maka di sini tidak ada yang diketahui, itu tidak ada, maksudnya belum ada wujud dalam bentuk yang khusus. Jadi di sini belum ada wujud yang secara khusus, tetapi yang Maha mengetahui ini sudah mengetahui apa yang diketahui di dalam pengetahuannya yang Maha mengetahui tersebut. Apabila dinamakan Maha mengetahui, maka tentu yang diketahui juga ada, tetapi masih aspek tidak ada, sehingga ini tunggal yaitu Maha mengetahui. Yang diketahui ini berada di aspek tidak ada. Karena tidak ada, ya tidak bisa dijadikan sebagai variabel untuk membandingkan dalam secara wujud, tetapi masih ada cuma secara pengetahuan kita. Nah, kemudian yang diketahui ini adalah termasuk kita, alam ini, alam segala macam alam itu statusnya diketahui. Di dalam ketidakadaan, maka alam ini tidak ada atau belum wujud. Bisa kita katakan belum wujud, tidak ada ya. Nah, turun bawah ini dengan iradahnya Allah ini. Kesini itu dengan iradah Allah atau kehendak Allah. Jadi ada kun fayakun, tidak serta-merta ini tiba-tiba ada atau otomatis ada, itu tidak, tetapi ada proses perintah, yaitu kun fayakun dari yang maha mutlak atau maha segala-galanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di sini wujud yang diketahui yaitu saya mudahkan gambarnya ini ya, seperti ini. Di sini sudah ada wujud alam dalam bentuk. Jadi sudah ada wujud alam dalam bentuk. Wujud alam di dalam bentuknya yang sudah dapat dilihat oleh yang melihat, diketahui oleh yang mengetahui. Maka karena diketahui, maka sebagaimana prinsip logika, ada itu adalah ketiadaan yang sebaliknya, lawan atau bertentangan. Jadi sebuah ada itu adalah ketiadaan dari keadaan selain yang ada, yang berlawanan maupun yang bertentangan. Jadi yang diketahui ini ada kan? Nah, yang mengetahui ini tidak ada. Di sini yang mengetahui tidak ada, di sini ya, kita gambar sini ya. Yang mengetahui. Karena ini bentuknya sudah terbatas, maka yang mengetahui pengetahuannya pun terbatas. Di sini bukan lagi maha mengetahui, tetapi mengetahui saja. Mengetahui dalam tingkat bawah, yaitu ini makhluk, di sini makhluk ya, makhluk. Tetapi walaupun makhluk, karena ini merupakan paketan isi dari dalam kemahaan, maka makhluk ini memiliki sifat-sifat
ilahiyah meskipun dia itu bukan Tuhan, yaitu sifat-sifat yang disetingkatkan dengan apa yang ada dalam pengetahuan. Tapi ini kan di sini yang diketahui di sini itu setara dengan yang di sini. Setara itu maksudnya bukan sama, setara itu disetarakan lah ya, ditingkatkan dengan kemampuan yang setara dengan ini. Tetapi tetap dia itu statusnya adalah di itu misalkan gini ya, ini kan kodim ya, kodim itu kodim ya, kekal ya, itu bakok ya, kodim itu kan terdahulu, kekal atau bakok. Jadi ini di sini itu yang maha mengekalkan, ini yang dikekalkan, maka ini itu dikekalkan. Di sini dia tidak ada, masih tidak ada, agar mudah kita pahami, masih tidak. Di sini dia sudah ada, tetapi dalam keadaan wujud yang dapat dilihat dengan sifat-sifat yang ditingkatkan setara dengan ini. Bukan ini ya. Kan tidak ada. Oleh karena tidak ada kan tidak setara berarti kan? Ini tidak sebuah keadaan syirik atau menduakan ini, tetapi ini tidak ada. Jadi ini dengan ini itu tidak setara. Tidak setara. Kenapa? Karena ini tidak ada, ini ada di sini, kemampuannya meskipun dia itu abadi tapi diabadikan. Jadi kalau Tuhan itu abadi secara azali atau secara awal akhir, tapi kalau yang diabadikan ini dibuat abadi itu loh. Jadi diabadikan itu dibuat abadi, bukan abadi. Sesuatu yang hidup ada dua, yang menghidupkan, yang dihidupkan. Sesuatu yang kekal ada dua, yang mengekalkan dan yang dikekalkan. Maka yang mengekalkan itu memiliki kekekalan yang awal akhir, sedangkan yang dikekalkan itu memiliki kekekalan yang dikekalkan. Dia tidak memiliki awal. Awalnya ada, dia maha mengekalkan. Jadi dia itu dikekalkan, bukan kekal. Oleh karena itu dia kekal, tetapi awalnya tidak kekal. Jadi ini memiliki awal meskipun dia tidak punya akhir. Jadi begini, surga neraka itu kan kekal ya. Kekal gak itu surga? Kekal kan? Kekal kan? Surga itu kekal. Maka dia meskipun kekal dia punya awal. Jadi beda ya. Kekal tanpa awal dan akhir dengan kekal cuma di akhirnya. Jadi yang di awalnya tidak ada, diciptakan, dikekalkan, maka dia kekal sampai akhir. Tetapi kalau yang mengekalkan itu awal akhir kekal, dia tidak diciptakan, kekal dengan sendirinya. Nah, ini bakok dengan sendirinya. Wujud kita bakok ya. Ini kadim, cuma dikadimkan, ini dibuat terdahulu, tetapi kan dibuat ya. Dibuat oleh yang maha mengkadimkan. Ini dikekalkan juga oleh yang maha mengekalkan. Di sini itu dikekalkan. Inilah letak di mana strata atau tingkat alam akhirat di sini. Ini akhirat di sini, alam akhirat. Jadi ini alam-alam yang di sana itu kehidupannya tidak seperti di dunia. Meskipun dia itu ada benda-benda di sana, tapi itu tidak bisa hancur, bendanya itu abadi. Jadi di sini itu ada gunung yang sebenarnya, ada roti yang sebenarnya. Kenapa bedanya? Kenapa sebenarnya? Kenapa roti itu kan dia kan roti, ya kita roti ini kan, roti. Ini kan bahannya kan tepung, gula. Ini enggak. Dia itu ada roti tanpa bahan. Paham ya? Jadi roti yang di sana itu, di akhirat itu, di surga itu roti tanpa bahan. Oleh karena tanpa bahan, dimakan dia tidak jadi kotoran. Paham gak ini? Jadi di surga, di sini ya, tahap ini itu ada kehidupan atau ada benda-benda yang sejati. Sejati itu begini, ada roti. Di dunia ini kan roti dibuat dengan berbagai macam bahan.
Nah di sana itu roti itu adalah roti, betul-betul roti yang dimakan dia tidak mengalami perubahan perubahan kebahan-bahan sebelumnya, jadi tidak jadi kotoran ini, sehingga apa yang dimakan di sana itu ya tidak menjadi kotoran atau kembali ke bahan-bahan awalnya, tidak, ataupun juga tidak basi. Tanaman di sana itu tidak basi karena di sana itu yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan abadi, diabadikan. Jadi inilah tingkatnya. Ini yang mengekalkan, dikekalkan dalam tahap ini, di dalam pemahaman ilmu Allah ini belum berbentuk, maka dia tidak dapat disebut kecuali untuk sebagai pengetahuan, belum bentuk. Nah, di sini punya bentuk, yang diciptakan itu berbentuk. Jadi ini berbentuk ini, saya gambarkan ini sudah ada benda-benda begini. Sudah ada perbatasan beraneka macam makhluk alam semesta, termasuk malaikat, jin, iblis dan sebagainya, dan sebagai gambaran mungkin Adam juga pernah diciptakan di sini. Adam itu di sini, di tingkat ini sebelum sampai ke bumi itu. Jadi di sini surga, tempat surga, neraka dan sebagainya itu di sini. Termasuk juga kita dalam agama ada mengetahui Lauhul Mahfuz, ya, Lauhul di sini. Itu di sini juga tempat di mana ditulis takdir manusia, ya, yang dalam bentuk tulisan, tetapi dalam bentuk pengetahuan ini adalah milik Allah. Tidak ada yang mengetahui. Di sini itu dapat diketahui, diberi pengetahuan kepada makhluknya itu. Di antaranya Rasulullah itu. Jadi ini adalah sebuah keadaan di mana ini ada, tetapi bedanya apa? Yang di sini ada itu adanya ada, di sini itu tidak memiliki sifat aktif. Maksudnya dia ada, tetapi dia tidak mengadakan. Jadi dia ada, tetapi tidak bisa mengadakan. Dia wujud, tidak bisa mewujudkan. Kenapa? Karena statusnya diwujudkan. Maka dia tidak bisa mewujudkan. Dia hanya diwujudkan, tidak bisa mewujudkan. Ini juga sama, mewujudkan, tetapi dia tidak punya wujud. Maka dia tidak ada di sini. Allah tidak ada kok, kan nggak punya wujud. Tetapi dia punya sisi atau punya aktivitas sifat mewujudkan, melihat, mendengar. Tetapi dia tidak memiliki sifat, tidak memiliki zat. Ini di sini zatnya. Maka terpisah, antara sama terpisah. Jadi inilah kehidupan. Di sini sesungguhnya sudah ada semacam kehidupan, interaksi itu sudah ada. Jadi seperti ini ya. Begini, apa itu aktivitas, apa itu interaksi, apa itu kegiatan? Kegiatan adalah adanya pelaku, ya, subjek, predikat, objek, SPO, subjek, predikat, objek. Maka di sini sudah ada yang melihat yang dilihat. Jadi yang melihat itu tidak ada. Proses melihatnya terjadi, kemudian yang dilihat itu ada. Nah, ini sudah ada SPO, subjek, predikat, objek. Ini sudah bukti bahwa di sini itu sudah ada kehidupan. Sudah dapat terjadi kehidupan sebagaimana di dunia ini. Tetapi tidak terbatas sekali dalam tanda itu di alam terus ada kematian. Tidak, dia memiliki, dapat terjadi sebuah aktivitas. Artinya konsep ruh di sini, ruh ya, itu roh kan makhluk, roh kan makhluk nggak tuh? Roh makhluk di sini, ini semua makhluk semua ini kan di sini Allah ya, di sini itu makhluk. Meskipun yang diciptakan itu asal usulnya, bentuknya dari yang diciptakan itu di sini itu Allah. Ketika sudah menjadi bentuk, adanya bentuk itu disebut makhluk. Meskipun dia bersifat kekal atau kekalnya itu dikekalkan, diabadikan, maka dia makhluk. Diciptakan kan makhluk berarti kan. Nah di sini ada bentuknya sudah,
artinya dia itu makhluk. Ini juga makhluk yang melihat, dia tidak maha melihat. Dia tidak maha melihat, tapi dia memiliki kemampuan melihat meskipun dia tidak maha melihat. Artinya yang dilihat itu terbatas. Sebab kenapa? Sebab dia itu hanya melihat, tidak maha melihat. Di sini juga sama, terbatas. Ini terbatas. Kenapa terbatas? Karena ini melihat. Melihat itu artinya melihat sesuatu yang terbatas. Tetapi kalau maha melihat itu artinya maha mutlak. Dia mutlak, mengetahui segala yang ada, mengetahui segala yang tak terbatas. Maka disebut maha mengetahui, karena mengetahui segala hal yang tidak terbatas. Pengetahuannya mutlak. Jadi apa saja ini yang maha mengetahui ini mengetahui, sedangkan ini yang mengetahui. Bedakan ya, maha mengetahui ini mengetahui. Mengetahui beda dengan maha mengetahui. Mengetahui itu artinya dia mengetahui yang terbatas. Maha mengetahui dia berarti maha mengetahui yang maha tak terbatas kan. Jadi maha mengetahui itu pengetahuannya itu tidak terbatas. Mengetahui pengetahuannya terbatas. Maka di sini sudah ada wujud makhluk. Inilah wujud makhluk. Tidak bisa kita katakan walaupun dia itu kekal, dia dikatakan Tuhan, tidak bisa. Walaupun dia itu mengetahui segala hal, tapi selagi dia itu terbatas. Karena dia tergandeng sama ini yang diciptakan itu, maka ini pun pengetahuannya pun diciptakan. Oleh karena diciptakan, maka pengetahuannya itu terbatas. Tidak bisa kita mempertuhankan yang terbatas. Tuhan itu harus tidak terbatas. Kalau terbatas berarti bukan Tuhan. Apapun bentuknya, selagi dia itu nampak dan maujud, terlihat, didengar oleh sesuatu yang terbatas, maka itu adalah makhluk. Paham ya? Di sini adalah makhluk ciptaan, meskipun dia itu kekal, abadi, hidup selama-lamanya, tetap dia itu statusnya adalah makhluk. Nah, paham ini ya? Jadi inilah konsep dasar kita memahami bagaimana filsafat wujud, penciptaan dari kemutlakan sampai ke yang terbatas. Yang terbatas itu berarti kan nanti akan sampai juga ini di bumi ini. Di bumi ini ya. Sampai juga akan di bumi itu alam semesta dalam bentuk benda-benda jasmani, jisim ya. Nah, benda jisim itu membentuk dalam sebuah konsep alam semesta. Berikutnya ya. Ini yang mengetahui, ini diketahui. Kemudian kita tarik lagi. Kita tarik itu maksudnya kita upayakan untuk faham memahami ini. Ini kan di sini ya, ini iradah Allah, ini iradah Allah. Maka untuk lahir dunia pun juga iradah Allah. Jadi melalui kun fayakun itu, iradah Allah itu maksudnya dikehendaki. Ini adanya ini sama ini itu iradah Allah, bukan muncul sendiri. Ini makhluk yang diketahui meskipun dia itu kekal, dia tetap makhluk karena dia itu diciptakan, dibentuk, sehingga dia itu memiliki aspek-aspek yang tidak berdaya. Nah, termasuk juga kun ya, kun fayakun itu terhadap yang di sini. Kun fayakun itu ini di sini ya. Kun fayakun itu diperintahkan kepada yang di sini. Jadilah spidol, maka muncul spidol di sini. Di mana? Di sini spidolnya muncul. Nah, ini kan di sini muncul spidol itu. Nah, perintah kun fayakun itu ditujukan kepada sesuatu yang ada. Kalau tidak ada, nggak dapat diperintah. Kan paham? Ini kan yang memerintah sini ya, yang maha memerintah sini. Yang maha memerintah ini bisa diperintahin sama ini kan tidak ada. Oh, tidak ada kok merintah, itu tidak bisa merintah kan? Ini kan tidak ada. Tidak, meskipun dia itu mengetahui, ternyata tidak ada. Nah, ini lucu lagi ini ya.
Ini lucu ini ada diadakan tetapi dia tidak memiliki sifat aktif, maka diam. Ini benda-benda di sini semua diam. Ini makhluk yang menunggu perintah. Paham ya? Ini di sini makhluk yang menunggu perintah. Nah, di sini yang mengetahui meskipun dia punya sifat-sifat aktif, yang mengetahui, yang melihat, yang berkata, yang mendengar, tapi dia tidak ada. Berarti kan tidak bisa apa-apa, udah nggak ada kok kan. Ini juga meskipun ada tapi dia pasif. Mau apa yang dia buat uang benda-benda pasif kan? Ini benda mati semua sini. Ini benda mati ini kan. Benda mati semua di sini, dia tidak bisa apa-apa meskipun ada. Di sini ini hidup tapi kan tidak ada, berarti kan tidak bisa buat apa-apa, udah ada kok. Akalnya gimana? Paham kalian? Akal kita paham ya? Ini itu diciptakan oleh yang maha menciptakan sehingga ada. Tetapi karena dia itu berasal dari yang tidak ada atau aspek tidak ada ini, statusnya dia itu ada tetapi sifatnya pasif. Dia ditarik dari sini, dari aspek ini yang diketahui diwujudkan. Yang diketahui ini diwujudkan dalam bentuk terbatas. Ini sifatnya pasif, diam meskipun ada dan tidak bisa bergerak, tidak bisa memberi perintah apa-apa. Nah, siapa yang merentah? Siapa yang maha memerintah itu ini. Diperintah ini, maka wujudlah sesuatu di sini. Ya. Di sini suatu kita adakan di sini ya. Jadi yang maha mengetahui memerintah sesuatu yang ada. Kun fayakun itu ditujukan kepada sesuatu yang ada. Jadilah kamu, maka jadi. Jadi itu maksudnya wujud itulah. Wujudlah kamu, maka wujud. Sesuatu yang tidak wujud tidak bisa diperintah. Paham gak ini? Sesuatu yang tidak ada tidak bisa diperintah. Hanya yang ada yang bisa diperintah. Yang diperintah itu berarti dia statusnya adalah kekuasaan, kehebatan dan sebagainya di bawah yang memerintah. Yang memerintah itu adalah yang mutlak. Maka yang diperintah itu adalah yang terbatas ini. Jadi kun fayakun itu perintah kepada makhluk di sini. Bukan kepada ini. Ini kan tidak ada. Allah di sini memerintahkan kun fayakun, di sini jadi. Maka wujudlah suatu alam semesta. Di sini wujudnya. Nah, mungkin kita bertanya itu sebagai bahannya apa bahannya kan? Nah, itu kan. Bahannya apa untuk mewujudkan yang di sini itu kan sudah ada. Terus bahannya apa? Nah, bahannya itu adalah apa namanya? Pemadatan atau pengecilan dari ini. Jadi ini itu dikecilkan semua, dipadatkan menjadi sebuah benda yang kemudian benda itu mengalami proses fisikawi atau proses alam semesta. Nah, disinilah wujud sebuah keadaan awal atau asal usul alam semesta. Di sini diperintah jadilah kamu, maka jadi. Yang jadi itu di sini bentuknya. Ini lebih gampang ya memahami di sini ya. Ini jadi ini di sini aja ya. Ini di sini ada ya. Ini ada makhluk. Nah, ada makhluk di sini. Ada makhluk. Ini maksudnya makhluk itu segala alam semesta. Benda. Ini benda sini. Ini kita ambil. Ini benda ini dari mana ini? Ya. Benda ini dari mana? Benda ini berasal dari ini sini. Kalau ini dari ini, maka ini dari sini. Kok dari sini kenapa? Ini kan yang menciptakan kan? Yang menciptakan, yang diciptakan. Ini perintah kun fayakun itu jadilah kamu akan jadi. Kun fayakun. Jadilah maka akan jadi.
jadilah, maka akan jadi. Jadi di sini itu apa? Di sini itu proses akan menjadikan ini. Maka di sini itu adalah seperti sebuah cermin ya. Cermin itu jadilah kamu. Maka di sini ini cahaya, di sini ada nur ya. Nur Allah, Nur Muhammad ya. Dalam agama kita kenal namanya Nur Muhammad ya. Jadi ini adalah cahaya, di sini wujud gambar roti, di sini muncul gambar roti. Gambar langit, sini muncul gambar langit. Sini ada gambar orang, sini muncul gambar orang. Disinilah perintah kun fayakun sehingga wujud alam semesta. Disinilah alam semesta. Ini wujud alam semesta. Alam semesta. Berikutnya, karena ini sudah ada alam semesta. Nah, sekarang nanti ada lagi gerakan sampai di mana kita itu muncul sebagai manusia. Di sini itu manusia kan? Di sini manusia ini. Nah, kita adakan memudahkan seperti ini manusia sini ya. Ini alam semesta juga, di sini ada manusia juga ya, manusia ya. Nah, ini. Disinilah alam semesta. Nah, termasuk juga manusia. Bedanya manusia itu bentuk selanjutnya dari ini. Yang tidak ada ini memunculkan aspek yang namanya aspek tidak ada sini. Ini manusia. Di sini manusia, kan tidak ada manusia sebenarnya. Manusia itu tidak ada. Ini aspeknya. Tapi kenapa kelihatan? Nah, itu masalahnya. Kenapa kelihatan padahal dia tidak ada? Nah, ini juga kenapa kok kelihatan padahal dia itu kan dari sini, dia tidak ada. Ini saya lagi ini ya. Yang diciptakan itu di sini, berasal dari sini, yang tidak ada. Kenapa kok ada? Karena dia itu adalah dibentuk oleh Yang Maha Ada. Di sini tidak ada, pindah ke sini menjadi ada. Kenapa kok bisa ada? Padahal dia itu dari sesuatu yang tidak ada. Kenapa dia bisa ada? Nah, nanti kita jawab. Juga ini manusia ini kan aspek tidak ada. Aspek tidak ada. Kenapa dia itu kita kelihatan, kita wujud, kita bisa mendengar. Ini kita akan nanti beberapa tema lagi kita akan sampaikan juga ya. Jadi inilah sebuah proses bagaimana penampakan maupun pelahiran maupun perwujudan makhluk alam semesta sehingga sampai ke manusia ini ya. Ini alam semesta, di sini manusia. Ini sudah ada benda-benda di sini. Sudah ada benda-benda ini di sini letaknya, ini di sini alam semesta, bumi, langit dan sebagainya itu di sini, di bagian ini dia di bagian yang terbatas ini. Kalau di sini kan yang diketahui, yang mengetahui berarti sudah terbatas. Tetapi karena dia itu masih dikekalkan ya, maka dia juga tidak hancur ini, tidak hancur. Jadi kemampuan dia itu masih memiliki kemampuan seperti ini, sehingga batasnya pun masih agak luas. Ini batas ini masih luas, batas ini masih luas. Begini gambaran saya gambarkan ya. Batas ini masih luas sehingga dia belum sampai pada titik akhir karena dia masih memendam yang ini yang ada, memendam yang mengadakan di sini, masih mendam ini. Maka yang mengadakan itu harus dipaksa keluar, dikun fayakunkan. Ini masuk akal nggak ini coba? Masuk akal sekali ya. Allah menciptakan alam semesta, badannya itu kok badannya Allah itu tidak nampak. Allah mutlak, maka tidak mungkin yang mutlak itu menjadi alam semesta, mustahil.
Karena kalau yang mutlak itu jadi alam semesta, terus berarti kan yang mutlak tidak punya wujud kan? Berarti hilang wujud dia. Akhirnya Allah tidak punya wujud, mau dia dipindah ke sini semua? Intinya tidak kan? Jadi yang diciptakan itu adalah bentuk dari ini yang tidak ada, itu bentuk. Dalam bentuk ini, dalam ketidakadaan ini wujud. Nah, dibentuk menjadi yang diciptakan. Maka yang diciptakan itu sebuah bentuk-bentuk dari ini yang diketahui Allah, diciptakan. Seret kesini muncul makhluk. Nah, sebentar ya. Baik ya, kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah sampai pada tahap alam semesta ya. Ini alam semesta. Nah, manusia itu wujud setelah alam semesta. Maka hakikatnya ini manusia itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dia ada pada aspek tidak ada ini. Di sini lagi tidak ada. Tidak ada. Di sini yang diketahui tidak mengetahui. Di sini yang mengetahui tidak diketahui. Ini dengan ini itu sama-sama makhluk terbatas. Ini betul-betul terbatas. Dia bukan sesuatu yang mutlak. Terbatas dia. Dan kemudian Allah memberi perintah kepada barang apa benda-benda di sini untuk wujud, maka wujud. Di sini alam semesta lahir. Nah, alam semesta lahir kemudian wujud berikutnya adalah manusia juga, kun fayakun juga sama. Jadi kun fayakun itu terhadap alam semesta juga terhadap manusia. Karena ini tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Ini tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Ini juga sama, ini sama, ini sama. Semua akhirnya diwujudkan dengan perintah kun fayakun Allah dan iradah Allah ya. Berikutnya ini manusia. Ini kan manusia itu merupakan kumpulan dari ini dengan ini. Manusia itu merupakan kumpulan yang mengetahui tetapi tidak ada dengan yang diketahui tetapi ada. Jadi alam semesta ini ada tetapi dia tidak mengetahui, dia aspeknya diketahui, alam semesta. Sedangkan manusia itu kumpulan, badannya diketahui, dia juga bisa mengetahui. Paham gak ini? Jadi manusia itu memiliki dua aspek, dia bisa mengetahui dan juga diketahui. Jadi manusia itu punya badan yang diketahui orang, juga punya pengetahuan yang bisa mengetahui orang. Atau punya badan yang dapat diketahui dan juga punya ilmu yang bisa mengetahui. Itu manusia. Jadi ini bentuk dari ini, kumpulan dari dua aspek, yang mengetahui dan yang diketahui, yang dalam bentuk fisik ini. Inilah kita lihat perjalanan bagaimana suatu proyeksi ya, suatu proyeksi penciptaan alam semesta sampai kepada tingkat penciptaan manusia. Ini sebenarnya kan hanya media ya. Media adanya tidak ada, ini tidak ada, itu media saja. Media untuk kita mengenal, dan mengenal ini adalah proses ta'aruf. Dan memang adanya alam ini juga memang sebuah ta'aruf kita akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, akan kewujudan yang mutlak. Di sini kita lihat beberapa perbedaannya. Ini mutlak, ini tidak mutlak. Ini maha mengetahui, ini tidak mengetahui. Ini juga mengetahui tapi tidak maha. Jadi ini pengetahuannya terbatas, adanya di sini pun juga terbatas. Maka mengetahui disebut mengetahui karena dia hanya mengetahui yang terbatas. Mengetahui. Ketika dinamakan maha mengetahui, maka berarti dia maha mengetahui sesuatu yang luas. Jadi maha mengetahui ini suatu keadaan yang luas.
atau mutlak, pengetahuannya mutlak, maksud maha mengetahui. Sedangkan ini itu pengetahuannya terbatas, disebut yang mengetahui. Oleh karena terbatas, maka ini makhluk, walaupun dia mungkin kemampuannya kekal, dia kekal ini, tapi dia tetap makhluk karena dia itu kekalnya itu diciptakan atau dikekalkan oleh yang maha mengekalkan. Nah ini sampai pada tingkat ini juga sama, dibuat ini apa yang di sini itu dibuat, diciptakan maksudnya. Karena ini tidak dapat menciptakan, tidak dapat meneruskan perjalanan penampakan, ini tidak bisa. Ini kan ada, tetapi tidak punya sifat mengadakan, sehingga dia di sini berhenti. Ini secara dirinya sendiri memang ada, tetapi dia tidak punya sifat mengadakan, sehingga dia itu tetap ada sebagai sesuatu yang tetap, tidak bisa mengadakan. Ya siapa yang mengadakan? Ini yang maha mengadakan. Maka perintah kun fayakun ditujukan kepada ini, fayakun. Nah ini adalah tidak ada itu. Mari kita buka lagi. Tidak ada itu apa? Tidak ada itu kita umpamakan seperti tidak ada itu kan wujud tetapi tidak wujud kan? Wujud tetapi tidak wujud, dia ada tetapi tidak ada. Tidak ada itu maksudnya tidak ada, tetapi dia ada sebagai sesuatu yang tidak ada. Jadi ketiadaan ini ada sebagai sesuatu yang tidak ada. Maka ketika ada penciptaan alam di sini, benda seperti ini adalah diciptakan berdasarkan apa yang ada di sini. Ini diciptakan berdasarkan pada prototipe yang ada di sini. Jadi yang di sini itu sama dengan apa yang nampak di sini. Saya ulang lagi ya. Jadi kun fayakun ditujukan kepada sesuatu yang sudah ada, kemudian dia wujud di dalam sebuah bentuk. Maka di sini itu perintah kun ditujukan kepada suatu benda yang ada. Kalau tidak ada, bagaimana dia bisa menerima perintah kun fayakun itu? Kalau sesuatu tidak ada itu berarti dia tidak dapat diperintah. Siapa yang merintah sesuatu yang tidak ada? Tidak bisa kan? Memerintah sesuatu yang tidak ada ya bagaimana? Nggak masuk akal. Maka ini ada, diciptakan lebih dahulu dan kemudian diperintah untuk ada. Maka wujud alam semesta. Dahulunya nggak seperti ini alam itu. Dahulunya kan satu. Nah ini di sini muncul satu dulu. Nah ahli sains ada yang mengatakan itu dinamakan singularitas. Dulu ahli sains mengatakan begitu. Itu wujudnya itu berupa bentuk padatnya, namanya singularitas. Kenapa kok padat? Karena ini kan isinya ini semua. Jadi segala sesuatu di dalam adanya ini itu terangkum di dalam bentuk satu bentuk yang sangat padat, bobotnya itu sangat luar biasa. Bentuknya kecil tapi bobotnya itu sangat luar biasa. Ini isinya alam semesta ini, bahan untuk dalam bahasanya bahan untuk meledakkan alam ini, yang ini pakai ini. Jadilah maka jadi alam, bahan alam. Kemudian ini meledak dan muncul alam semesta berikutnya, muncul manusia. Nah manusia ini dua aspek. Kenapa? Karena ini kan ada yang mengetahui, ini juga mengandung. Jadi di sini itu mengandung yang ini. Jadi begini prosesnya ya. Ini kan ke sini, ini ke sini itu loh. Jadi perintah pun jadilah, maka ini ke sini dulu. Membawa sifat membawa sifat mengetahui terus ke sini. Jadi perintah kun di dalam sesuatu begini. Jadi prinsip dasar logika itu begini ya. Ini logika ya. Ini tidak ada. Ini ada, tetapi ini tidak bisa mengadakan karena dia itu diadakan. Sedangkan ini sifatnya mengadakan tetapi tidak ada. Karena tidak ada maka dia tidak bisa mengadakan. Sifat dasarnya, bakatnya itu dia bisa mengadakan, tetapi
karena tidak punya wujud, dia tidak bisa mengadakan. Nah ini ada, tetapi dia diadakan, bukan mengadakan, sehingga dia butuh yang mengadakan untuk mengadakan sebuah keadaan yang baru. Di sini dia perintah kun. Nah ini yang tidak ada ini sebagai semacam cermin atau kaca ya, kaca. Jadi ini wujud ini di sini mesti gambarnya ini. Nah ini dari sini ke sini membawa sifat-sifat ini, membawa sifat-sifat yang mengadakan ini. Ini di sini membawa sifat-sifat di sini, bawa ke sini. Lantas muncul manusia. Maka manusia itu punya lahir batin. Manusia itu punya bentuk dua. Dia punya bentuk mengadakan, juga dia punya bentuk diadakan. Sedangkan alam semesta itu hanya punya bentuk diadakan. Dia tidak bisa mengadakan karena dia diciptakan. Alam semesta itu hanya bentuknya diadakan. Nah manusia diadakan plus mengadakan. Mengetahui, ini juga mengetahui kan, yang mengetahui ini muncul ke sini digadai jadi manusia. Inilah rentetan penampakan makhluk dari mutlak sampai kepada perbatasan alam semesta dan manusia. Ini pemahaman filsafat ini kan pemahaman yang dapat dipahami ya, tidak begitu sulit karena kita menggunakan media tidak ada ini untuk menjelaskan itu loh. Ini media-media ini kita digunakan untuk menjelaskan suatu hal. Seperti juga la ilaha illallah ini kan. Jadi la ilaha illallah itu kan la ilaha itu kan tidak ada kecuali ada. Tidak ada la ilah tidak ada, illallah ada. Ini kan kalau kode itu kan bisa, kalau kode komputer kan ini 1 0 1 0, ini 1 diputar-putar jadi 0 0 1 sampai sekian muncul gambar yang kita lihat itu. Di komputer itu kan sebenarnya kan tidak ada apa-apa kecuali kode 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 itu kan wujud benda-benda yang kita nampak di layar komputer. Ini adalah satu media ya untuk mencari bagaimana kita memahami wujud dan tidak wujud. Jadi supaya kita tidak salah paham, maka perlu kita sungguh-sungguh belajar ini. Perlu kita sungguh-sungguh belajar supaya tidak salah paham. Karena kalau salah paham nanti jadinya ada tidak baik ya. Salah paham itu jadinya kita itu salah memahami, salah mengilmui, berakibat pada salah mengimani. Nah, salah iman itu yang jadi kita bermasalah dengan keimanan kita sendiri. Saya kira ini sudah cukup ya sampai pada tingkat seperti ini. Nanti beberapa waktu depan kita punya tema lagi yang akan kita bahas. Contohnya begini ya. Jadi contoh-contoh yang kita lalui seperti ini. Ini di sini ada lafzul mahfuz. Jadi juga ada Allah memberi perintah atau Allah berbicara kepada gunung. Di mana Allah berbicara kepada gunung? Di sini. Waalaikumsalam. Bentar ya ini ya.